Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi hari ini kita belajar IPA ya. Nah, hari ini materi yang akan kita bahas itu adalah tentang sifat-sifat zat. Nah, untuk sebelum kita membahas sifat-sifatnya, kita bahas dulu dari pengertian zat dan juga wujudnya. Nah, zat itu adalah sesuatu yang memiliki massa dan juga menempati ruang. Jadi, segala sesuatu yang punya massa dan bisa menempati ruang itu termasuk zat, disebut dengan zat. Nah, zat ini terbagi dalam 3 wujud. Jadi wujud yang pertama ada padat, wujud padat, lalu yang kedua wujud cair, dan yang ketiga adalah wujud gas. Nah, masing-masing wujud ini akan memiliki sifat-sifat yang menjadi ciri khasnya masing-masing. Oke, yang pertama itu untuk zat padat. Zat yang berwujud padat, pertama sifatnya itu memiliki bentuk dan volume yang tetap. Jadi maksudnya itu benda padat kalau kamu masukkan ke tempat manapun, ke wadah manapun, nanti dia bentuknya akan tetap sama sesuai dengan awal. Misalnya kalau bentuk awalnya bulat, kita pindahkan pun dia tetap bulat. Misalnya dari awalnya kita pindahkan dari benda padat itu dari mangkok ke piring gitu kan. Oke, awalnya bulat ya bentuknya bakal tetap bulat mau kita pindahkan kemanapun. Oke, nah volumenya juga sama seperti itu. Kalau dia benda padat, kalau awalnya volumenya 20 mili, jadi kalau kita pindahkan pun tetap 20 mili, jadi nggak akan mengalami perubahan. Jadi bentuk dan volumenya akan tetap. Lalu yang kedua, jarak antar partikelnya itu sangat rapat. Oke, jarak antar partikel pada benda padat itu sangat rapat. Nah, karena tadi dia sangat rapat, sehingga antar partikelnya ini dia itu tidak bisa bergerak dengan leluasa. Kenapa? Karena tadi jaraknya itu rapat gitu. Jadi dia nggak bisa bergerak dengan leluasa. Nah, itu untuk zat padat, zat yang berwujud padat. Oke, kita lanjut ke sifat dari zat berwujud cair. Nah, di sini dia memiliki bentuk yang berubah, yang bisa berubah-berubah sesuai dengan wadahnya. Oke, jadi kalau misalnya wadahnya bulat, dia akan berbentuk bulat. Kalau wadahnya itu petak gitu, dia akan berbentuk petak jadinya. Nah, sedangkan volumenya itu akan tetap. Contohnya gini, kamu punya 2 gelas, oke? Satu gelasnya diisi dengan 20 mili, satu lagi gelasnya itu kosong. Nah, kamu pindahkan nih air yang ada di gelas yang pertama, yang 20 mili tadi, kamu pindahkan ke gelas kedua, yang kosong. Nah, ketika kamu pindahkan, volumenya si air tadi, itu akan tetap 20 mili gitu. Jadi nggak akan berubah, kecuali kamu minum. Nah, kalau seperti itu, berarti menandakan benda cair itu volumenya akan tetap walaupun kita pindahkan wadahnya kemanapun gitu. Lalu lanjut, jarak antar partikel pada benda cair itu lebih renggang dibandingkan zat padat. Kalau zat padat tadi kan sangat rapat, jadi kalau cair dia lebih renggang dibandingkan zat padat. Nah, karena dia lebih renggang, sehingga nanti antar partikel pada zat cair itu dia dapat bergerak dengan leluasa. Jadi dia lebih leluasa lah dibandingkan si partikel pada zat padat tadi. Kenapa? Karena tadi jarak antar partikel pada benda cair itu dia lebih renggang. Jadi si antar partikelnya ini bisa lebih leluasa untuk bergerak. Oke, itu untuk sifat-sifat dari zat cair. Kita lanjut ke zat gas. Yang pertama itu dia memiliki bentuk yang berubah. Oke, berubah sesuai dengan wadahnya. Contohnya gini, salah satu contoh zat gas itu adalah seperti udara. Kita ambil contoh misalnya balon. Kalau balonnya bentuknya bulat, kita isi udara, berarti udara itu akan
kan tadi akan menempati ruang di dalam balon. Nah, jadi dia mengikuti bentuk si balon. Nah, kalau justru balonnya bentuknya memanjang, berarti nanti bentuk gasnya juga akan memanjang. Jadi sesuai dengan wadahnya, hampir mirip seperti zat cair sebelumnya. Nah, hanya saja di sini untuk zat gas volumenya akan berubah sesuai dengan tekanan dan suhu. Jadi, untuk gas volume itu akan terpengaruhi oleh tekanan di sekitarnya dan juga suhu lingkungannya, suhu sekitarnya gitu. Nah, jadi untuk gas volume dan bentuknya akan berubah-ubah. Oke. Sesuai dengan kalau untuk bentuk sesuai dengan wadah, sedangkan kalau untuk volume sesuai dengan tekanan dan suhu di sekitarnya. Oke, kita lanjut ciri yang kedua, sifat-sifat yang kedua. Nah, jarak di sini, jarak antar partikel pada zat gas itu sangat renggang. Jadi kalau padat itu sangat rapat, cair itu dia lebih renggang dibandingkan zat padat. Nah, sedangkan untuk gas itu sangat renggang, lebih renggang dibandingkan zat cair tadi. Nah, karena dia sangat renggang, sehingga jarak pergerakan antara partikelnya itu akan sangat leluasa. Karena tadi misalnya kita ambil contoh ya untuk jarak antar partikel sama pergerakan partikel. Misalnya ini suatu kelas itu padat orangnya. Oke, diisi oleh banyak orang, misalnya 1000 orang gitu. Nah, pasti kalau 1000 orang dengan kelas yang sama, kalau diisi 100 orang pasti lebih rapat itu yang diisi 1000 orang. Nah, yang diisi 1000 orang pasti akan sulit untuk bergerak dibandingkan yang 100 orang. Nah, seperti ini juga lah untuk jarak antar partikel dan pergerakan partikel pada benda padat, cair, dan gas. Jadi kalau untuk padat tadi, saya ulangi, jaraknya itu sangat rapat, sehingga jadinya kalau rapat banget pasti sulit, kalau kita pasti akan sulit untuk bergerak. Nah, kalau cair, dia lebih renggang dibandingkan si zat padat, tapi tidak lebih renggang dibandingkan si gas. Jadi kayak bisa dibilang cair itu di tengah-tengah gitu, kerenggangan antar partikelnya. Nah, karena dia sedikit lebih renggang, jadinya dia akan lebih luasa pergerakan antar partikelnya untuk si padat. Sedangkan si gas itu dia yang paling renggang, berarti kalau udah paling renggang dia yang paling bebas, paling luasa untuk bergeraknya antar partikelnya. Nah, sampai situ sudah paham kan mengenai sifat-sifat dari zat padat, zat cair, dan juga zat gas. Kita lanjut ke sifat zat. Kalau tadi kan yang saya kasih itu adalah sifat yang menjadi ciri khas gitu ya, ciri khas dari zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, kalau ini itu sifat keseluruhan dari zat. Oke, mau itu zat padat, zat cair, dan zat gas, sifat itu nanti akan terbagi dua. Oke, jadi ada namanya sifat kimia, lalu ada juga namanya sifat fisika. Oke, fisika berarti fisik kata dasarnya. Nah, untuk sifat kimia itu sifatnya yang berhubungan dengan mudah atau sukarnya si zat ini bereaksi kimia gitu. Jadi contohnya itu misalnya seperti mudah atau tidaknya si zat tersebut terbakar atau membusuk atau justru berkarat gitu. Jadi mudah atau enggak dia itu terbakar, membusuk, dan berkarat. Oke. Lalu untuk sifat fisika itu adalah sifat seperti kata dasarnya fisik ya. Jadi sifat yang berhubungan dengan keadaan fisik suatu zat gitu. Jadi contohnya misalnya seperti warnanya, bentuknya, aromanya, kekerasannya, dia keras atau lembut atau lembek gitu. Dan juga daya hantar listriknya. Jadi maksudnya daya hantar listrik, bisa nggak ini dia bisa menghantarkan listrik? Ada yang tidak bisa sama sekali, ada yang bisa tapi lemah, ada yang bisa tapi kuat gitu. Jadi penentuannya seperti itu untuk sifat fisik. Oke, itu dua sifat tadi ya. Ingat sifat kimia dan juga sifat fisika. Lanjut, kalau tadi ada namanya sifat, sekarang ada namanya perubahan zat. Nah, perubahannya itu ada namanya perubahan kimia dan ada juga namanya perubahan fisika. Hampir sama seperti sifat tadi ya. Ada sifat fisika, sifat kimia. Begitu juga perubahan. Ada perubahan kimia, ada perubahan fisika. Nah, perubahan kimia itu
dicirikan dengan adanya terbentuknya zat baru sehingga terjadinya perubahan komposisi pada zatnya. Oke. Nah, karena ada perubahan komposisi pada zat tersebut sehingga kalau sudah mengalami perubahan kimia, dia tidak akan kembali lagi ke bentuk semula. Oke. Jadi perubahan kimia itu adalah perubahan yang terjadi ketika pada saat dia berubah itu membentuk zat baru. Oke, jadi kalau ada zat baru pasti kan komposisi di dalam zat itu akan berubah. Nah, kalau kita mau membalikkan dia ke keadaan yang awal itu nggak bisa gitu. Karena apa? Karena udah ada perubahan komposisi di dalamnya, yaitu si zat baru tadi. Oke, contohnya misalnya kayak gini, nasi basi. Oke, nasi basi awalnya kan nasi biasa aja lalu jadi nasi basi. Nah, di situ kan pasti ada perubahan zat baru dan makanya nasinya jadi basi. Nah, nasi basi itu kan nggak bisa kita balikkan jadi nasi seperti awal gitu. Atau contoh berikutnya adalah seperti kertas yang dibakar. Kertas yang dibakar itu tidak akan bisa kita balikkan jadi kertas awal gitu. Kenapa? Karena dia itu sudah berubah komposisinya. Komposisi si kertas yang terbakar sama kertas yang masih belum dibakar gitu. Jadi itu dia. Ingat aja ciri-ciri dari perubahan kimia yaitu dia nggak bisa berubah kembali ke bentuk awalnya, ke produk awalnya. Jadi kayak kertas dibakar ya nggak bisa balik ke kertas awal gitu. Atau nasi basi nggak bisa jadi nasi yang belum basi, nggak bisa kita balikkan. Nah, beda untuk perubahan fisika. Nah, perubahan fisika ini dia hanya secara fisik yang mengalami perubahan. Jadi, dia tidak terbentuk zat baru, hanya mengalami perubahan wujud dan warna. Oke, tadi sudah kita pelajari wujud dan warna ini merupakan sifat fisika, jadi hanya perubahan fisiknya aja, sehingga dapat berubah kembali ke bentuk semula atau ke produk semula. Nah, contohnya misalnya air yang dibekukan. Nah, air nih, awalnya air itu kan wujudnya wujud cair, dibekukan jadi wujud padat. Jadi di sini dia hanya berubah wujudnya, jadi dari awalnya cair menjadi padat gitu. Nah, kalau yang padat tadi kan dia namanya es batu ya. Es batu kalau kita balikan jadi air bisa nggak? Ya bisa. Itulah makanya disebut perubahan fisika. Nah, tapi lalu selanjutnya contohnya berikutnya adalah kayu. Nah, kayu kita buat menjadi meja. Dia itu hanya berubah fisiknya aja, wujudnya aja. Awalnya nggak berbentuk, jadinya berbentuk meja. Tapi kalau secara komposisinya tetap dia komposisi kayu. Kalau kita balikkan ke semula bisa karena dia nggak mengalami perubahan apapun. Dia tetap kayu, cuma bentuknya aja beda gitu. Oke, paham ya untuk dari perubahan fisika dan perubahan kimia ini? Membedakannya yang mana merupakan perubahan fisika dan mana juga perubahan kimia. Oke, demikian untuk materi kita hari ini. Saya harap kalian bisa mengerti dari sifat-sifat zat dan perubahannya ini. Nanti di pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan lagi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.